saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Keraton Gunung Kawi. Awal mulanya Keraton Gunung Kawi ini berasal dari Mataram kuno. Namanya Empu Sendok pernah istilahnya ziarah datang ke sini membuat tempat persemedian namanya Sanggar Pamujan Keraton Gunung Kawi. Kemudian beliau punya cucu namanya Prabu Kameswara II yang sempat memimpin kerajaan Doho Kediri. Kemudian dia waktu itu kerajaan Doho Kediri sempat mau runtuh istilahnya. Ya, kadang-kadang seperti orang dapat musibah terserah pada saat ini sebenarnya namanya pandemi, kena pandemi. Selain itu juga di sana istilahnya larang sandang, larang pangan. Kemudian menyuruhlah Empu Sendok kepada Prabu Kameswara II itu suruh datang ke ereng-ereng Gunung Kawi yang miring ngidul ngetan gitu dalam ceritanya. Pergilah namanya Prabu Kameswara II ke Jawa Timur, ditemukanlah yang ada di Keraton Gunung Kawi sini. Kemudian beliau sempat di sini istilahnya mandito bergelar Eyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati. Sampai tua, jadi sisa-sisa hidupnya Prabu Kameswara II yang bergelar Eyang Tunggul Manik Tunggul Wati itu menjadi sesepuh di Keraton Gunung Kawi sini. Kemudian di sini juga ada 3 makam ini namanya pengikutnya, Eyang Hamid, Eyang Joyo, dan Eyang Broto. Setelah tahun 1115 meninggallah Empu Sendok itu, kemudian dimakamkan di belakang ini. Ini ada makam Eyang Tunggul Manik Tunggul Wati yang meninggalnya sekitar tahun 1115 begitu. Kemudian di sini banyaklah tempat-tempat ibadah. Karena apa? Karena zaman dulu itu seperti yang Tunggul Manik Tunggul Wati itu punya kelebihan, yaitu suka nolong orang, ngobati orang begitu. Sehingga terkenal, apalagi pada zaman dulu itu ada cerita yang sangat mengagetkan kelebihannya yang Tunggul Manik Tunggul Wati. Semua nanam pisang sore ini pagi sudah bisa dipanen, nanam singkong pagi ini sore bisa dipetik. Itulah akhirnya di sini terkenal menjadi istilahnya desa yang murah sandang dan murah pangan, gemah ripah loh jinawi gitu di dalam ceritanya. Sampai terdengar bahkan di luar pulau-pulau bahkan mancanegara bahwa di Keraton Gunung Kawi ada sesepuh yang terkenal yang namanya Eyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati itu. Jadi segala pengunjung pada datang ke sini, termasuk ini tempat-tempat ibadah ini ya semua jamaah yang membuat seperti gereja, seperti wihara, termasuk musola, sampai pura, sampai kelenteng. Jadi sini 5 agama ada di sini. Jadi kita cuma istilahnya ya dengan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan suku ras dan agamanya masing-masing. Pak, di saat ini di Gunung Kawi itu kan terkenal dengan pesugihannya itu. Apakah ada kaitannya dengan tempat ini atau memang soalnya apa kan istilahnya kan sudah terkenal sampai mana-mana itu, Pak? Ya begini, makanya kami selaku juru kunci Keraton Gunung Kawi akan meluruskan masalah berita-berita yang tidak benar tadi, bahwa sebetulnya Gunung Kawi itu bukan kita cari pesugihan, cari apa, semuanya cuma ngalah berkah. Semuanya kepada Gusti Allah Ta'ala lantaran Eyang Tunggul Manik Tunggul Wati ini sesuai dengan suku ras dan agamanya masing-masing. Jadi kalau tradisi ini memang ada sini seperti bawa kembang, bakar 2 itu sudah tidak heran lagi. Mulai awen itu sudah punya istilah keyakinan namanya kejawen itu. Jadi sebelum agama Islam apa masuk sini sudah punya kepercayaan istilahnya agama kejawen lagi. Kemudian kalau masalah orang-orang yang itu, karena di sini banyaklah pengunjung yang berhasil merasa ada rezeki lancar. Kemudian kadang-kadang tanggapan orang-orang itu prosesinya lain, katanya ke sini cari pesugihan gitu. Sebetulnya tidak, ngalah berkah aja. Kalau ada orang punya nadar, memang sini banyak ada yang motong kambing, bikin tumpeng selamatan, itu memang ada. Kalau ada korban jiwa raga manusia tidak ada. Seperti orang uang gaib atau apa itu betulnya udah tidak benar. Di sini semuanya cuma ngalah berkah saja. Ada Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti yang diceritakan oleh Bapak tadi panjang lebar tentang petilasan ataupun makam ya, Tunggul Manik Tunggul Wati, terus siapa tadi? Eyang Hamid, Eyang Joyo, Eyang Hamid. Itu sumbernya dari tutur
warga atau dari beberapa serat atau prasasti atau gimana Pak? Ini ya termasuk yang Tunggul Manik Tunggulwati ini gini ceritanya. Dia juga pernah peninggalan juga di sini. Pada saat itu di sini kan tahun 65 itu sempat ditutup, dibuka lagi tahun 71. Di sini karena waktu itu ada namanya gerakan G30 SPKI, itu katanya di sini untuk tempat persembunyian orang-orang sehingga ditutup. Seperti peninggalan-peninggalan banyak yang hilang. Sebagian dimasukkan dimuseumkan sampai sekarang ada. Seperti pusaka-pusaka, payung-payung atau dodok besi atau apa aja yang sudah istilahnya dimuseumkan gitu. Ini besok ini bulan tanggal 1 Suro ini mungkin ada namanya upacara jamasan, yaitu memandikan pusaka-pusaka kekerasan Keraton Gunung Kawi ini, yang istilahnya kalau insya Allah dilaksanakan Senin depan. Ya, kembali ke pertanyaan saya Pak. Ya. Yang Bapak tampung dari cerita tadi, Ya. itu sumbernya dari apa? Dari seratkah, macopat, prasasti atau dari apa? Atau dari tutur warga atau secara turun temurun atau gimana? Ini ya mulai dari nenek moyang kita termasuk Berarti sumber tutur, secara turun temurun. Turun temurun mulai awal dari nenek moyang kita kepada anak cucu-cucunya, bahwa keyakinan di sini namanya yaitu yang anu di sini Mbah Yang Tunggul Manik dan Tunggulwati tadi. Yang diawali oleh Empu Sendok. Empu Sendok. Ini memang perjalanan Empu Sendok dulu dari Mentaram sampai ke sini, bahkan beliau ada itu namanya bekas pura kejawen di situ namanya Pura Giri Kawijayan. Sekarang diperbesar lagi, dibangun lagi termasuk ini jamaah Hindu seluruh Indonesia. Itu ada peninggalan namanya Pura Giri Kawijayan tadi. Pura Giri Kawijayan itu tadi didirikan di tahun berapa Pak? Itu sebelum sekitar tahun 1100 berapa 8 atau 9 gitu. Itu juga sumber tutur. Sumber tutur bukan ya, dari inskripsi tadi ya. Iya. Di situ dibikinkan pura kecil ya, masih ada sampai sekarang. Kalau nanti sampai ingin tahu pura awalnya ya itu. Ya, dari perihal orang-orang yang datang ke sini begitu ya, yang istilahnya ngalap berkah begitu. Iya. Ada enggak keanehan-keanehan yang selama Bapak menjabat sebagai juru kunci di sini, Pak? Yang di luar nalar begitu. Sering, Pak. Sebetulnya di sini namanya ada ritual khusus di tiap-tiap malam Selasa Kliwon dan Jemah Kliwon itu. Bahkan makanya di sini sering dibuat uka-uka atau apa, bahkan oleh-oleh dari media atau apa-apa paranormal sering membuat uka-uka di sini. Ya banyak kejadian penampakan yang memang dari barang-barang gaib yang ada di sini. Untuk titik lokasinya mungkin nanti bisa ditunjukkan. Bisa ya, seperti termasuk Pak Tukul, termasuk Mata Langit itu apa kan sering bikin uka-uka di sini. Selain itu Pak, tempat ibadah yang merupakan peninggalan, ada lagi peninggalan yang masih di zaman kerajaan katakan di tempat ini. Di sini ya termasuk itu nanti ada di dalam itu ya, di keraton, dalamnya keraton itu termasuk ada tempat meditasi beliau, tempat menolong orang atau mengobati orang ada, itu namanya Padepokan Keraton Gunung Kawi. Pak, tadi yang jenengan sebutkan tadi kan di bulan Suro itu kan mencuci pusaka. Betul. Nah, pusakanya ini memang peninggalan dari dulu atau memang pusaka yang baru gitu? Ada yang asli bekas peninggalan beliau ini ada. Berupa apa itu, Pak? Berupa keris atau apa gitu, memang asli ya dari sini. Nanti masih boleh ditunjukkan, Pak? Ya udah bisa nanti kalau sampean datangnya kira-kira hari itu. Oh, harus bulan Suro itu ya, tadi. Satu Suro ya, Pak. Jamasan ya. Ya. Oh iya. Itu mencucikan pusaka, ya, memandikan pusaka. Kemudian bekas pemandiannya kan banyak orang-orang kadang-kadang untuk peziarah-biara ngambil airnya untuk cuci tangan, cuci muka atau apa gitu. Ini ya termasuk dulu ini Pak, batu-batu besar. Kapan mau lihat enggak apa-apa? Iya, Pak, mau lihat, Pak. Nah, ini suatu kehormatan bagi kami teman-teman karena memang jarang ya ditunjukkan oleh Bapak Sunarko sebagai juru kunci tentang keberadaan peninggalan yang ada di Keraton Gunung Kawi, teman-teman. Kita coba masuk ya, melihat secara detail batu-batu
yang memang peninggalan dari zaman Pusendok ya Pak ya. Iya. Banyak Pak ya. Bahkan itu payung itu sudah ribuan tahun Pak itu. Itu kan ada payung Loh, Jawa. ada payung ribuan tahun. Iya itu. Masya Allah. Itu Ayo Kang. bekas. Pak gak apa-apa ya Pak ya, agak lama dikit ya Pak ya. Ngapunten nggih. Di situ ada payung, cuman kurang begitu jelas teman-teman. Sentere gak ono rek, sampean gak senter rek. Itu udah ribuan tahun. Bawa senter ta Kang? Sebentar ya, gak apa-apa ya Pak ya, agak lama ya Pak ya. Biar penonton di luar itu tahu bahwa Gunung Kawi itu bukan hanya suatu bangunan biasa, tapi memang ada peninggalan dari zaman Pusendok turun ke Prabu Kamiswara II dan menjadi sesepuh di sini, namanya Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggulwati. Itu ada payung yang usianya lebih dari 1000 tahun. Iya. Begitu Pak ya. Iya, ini Ratusan tahun itu. Ratusan tahun. Ya, ratusan tahun ini tahun 1115. Loh, 1100 berarti yo 1115. hampir 1000 tahun Sampai ya. satu abad ya Pak ya. Satu abad. Iya, satu abad. Oh 10 abad ya. Di sentrere. Iya itu. Loh, itu teman-teman. Ini menjadi suatu kehormatan bagi kami ya. Terima kasih Bapak ya. Iya. Sudah diizinkan melihat. Iya. Ini bangunannya bangunan zaman dulu kolonial mungkin Pak ya. Iya, begini nih. Jadi batu-batu ini adakah yang berelief Pak? Ya banyak, ada tulisannya, makanya di atas itu yang di puncak gunung ada namanya batu tulis apa gitu, sebetulnya pindahan dari sini. Ada huruf apanya Jawanya gitu. Jadi di dalam dari tumpukan batu-batu itu masih ada beberapa batu yang berukir begitu ya Pak. Berukir dan tulisan Jawa kuno. Oh gitu. Iya.